Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini kami boleh berkumpul di sini bersatu hati, menaikkan pujian kami. Kami mau juga belajar kebenaran firman-Mu. Bapa, kami perlu urapan yang daripadamu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dan urapi kami yang belajar ya Tuhan, yang mendengarkannya. Dan biarlah Tuhan, apapun yang hamba sampaikan Tuhan itu hanya berasal daripadamu Tuhan. Dan biarlah segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semua. Pak, saya senang sekali melihat ya banyak anak-anak muda ya, juga jiwa-jiwa muda datang kepada Tuhan ya siang hari ini. Kalau dilihat dari jamnya, ini jam-jam sulit ya, di mana orang sudah pada selesai makan siang dan juga istirahat. Tetapi ada orang yang memilih untuk datang beribadah di jam ini ya. Itu merupakan suatu apa ya, korban. Karena apa? Karena kita melawan kedagingan kita. Yang aturannya kita bisa santai-santai di rumah, menikmati makan siang, istirahat. Tapi kita mau datang di jam-jam begini ya. Jadi saya percaya Tuhan sangat disenangkan dengan itu. Saya mau berterima kasih kepada koordinator KGC Ito Sem yang sudah memberi kesempatan ya untuk menyampaikan firman siang hari ini ya, dan juga mengeluarkan saya dari zona nyaman ya. Kalau bisa memilih, saya memilih duduk di tempat kursi teman-teman ya. Saya lebih suka belajar dan mendengarkan ya daripada mengajarkan. Tapi ternyata semuanya ada saatnya ya. Ada saatnya untuk belajar, ada saatnya untuk berbagi apa yang kita pelajari ya. Dan siang ini saya tidak akan mengajarkan, tapi saya cuma sharing ya, menyaksikan kebaikan Tuhan ya. Dan ini judulnya ya, kalau yang suka dengan judul, ini judulnya tenang ya. Dan sebenarnya pada waktu ada flyer ya, flyer KGC yang ada Ibu Donanya ya, saya sudah di situ, saya sudah merasa nggak tenang ya. Saya pikir ini sudah menghampiri Rocky ya. Suatu saat pasti saya kena. Nggak mungkin nggak kena, pasti kena. Dan tidak butuh waktu lama untuk membuktikannya ya. Dengan cepat telepon koordinator masuk ya. Dan bertanya, pertanyaannya sangat mantap ya, tidak ada pilihan lain. Tanya, mau sharing firman? Kita tahu Tuhan itu mencari yang mau ya, bukan mencari yang bisa, bukan mencari yang siap. Ya, dan saya tahu itu, dan saya tidak dapat menjawab yang lain kecuali ya saya mau. Saya ketawa padahal dalam hati saya, aduh saya tidak bisa. Tapi saya bilang mau. Ya, dan here I am ya, saya coba untuk sharingkan apa yang kebaikan Tuhan ya, yang telah Tuhan perbuat di dalam hidup saya ya. Jadi siang hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa tenang di tengah krisis ya. Dan kita akan lihat dari Yesaya 30 ya. Yesaya 30 dengan perikopnya, bukan Mesir tetapi Tuhan yang memberi pertolongan. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Kalau kita cari tahu ya, Yesaya 30 ini latar belakangnya ditulis ketika bangsa Yehuda sedang mengalami
situasi politik yang sangat pelik ya, situasi yang kacau ya. Karena apa? Karena bangsa Yehuda sedang diserang oleh bangsa Babel ya. Dan di situ mereka raja-raja Yehuda dalam situasi itu mereka menggunakan logikanya ya. Mereka mencari pertolongan ya dari orang lain, dan pada saat itu Mesir adalah pertolongan yang tepat ya, yang dianggap sebagai negara yang kuat, bangsa yang kuat untuk mengimbangi kekuatan dari bangsa Babel ya. Jadi di situ latar belakang Yesaya 30 ini ditulis, dan Tuhan melalui Nabi Yesaya menegur keras ya sikap bangsa Yehuda yang melaksanakan rencananya sendiri tanpa meminta persekutuan daripada persetujuan daripada Tuhan ya, tanpa menanya, tanpa mau cari tahu apa kehendak Tuhan ya. Dan Tuhan mengatakan mereka adalah anak-anak pemberontak ya, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan orang lain yaitu Mesir. Mereka mencari perlindungan kepada Mesir ya, dan juga yang melaksanakan rancangannya sendiri ya, tanpa mereka mau datang kepada Tuhan, cari tahu apa kehendak Tuhan ya, tidak minta pertolongan kepada Tuhan. Kalau kita membandingkan apa yang kita hadapi saat ini, kita tidak jauh beda dari keadaan pada saat bangsa Yehuda di Yesaya 30 ini ya. Mereka menghadapi krisis karena keadaan politik yang kacau, dan saat ini kita menghadapi krisis karena COVID-19 ya. Kita tidak banyak bisa berbuat apa-apa, pergerakan kita sangat terbatas ya, dan banyak juga orang yang tidak bisa melakukan apa yang biasanya mereka lakukan, mereka tidak lagi bisa melakukan, dan juga banyak yang harus dirumahkan, dan bahkan banyak yang kehilangan pekerjaan ya. Jadi memang benar-benar krisis ya, dan saya sendiri mengalaminya ya. Waktu tahun lalu bulan 3 ya, kita mulai lockdown, akhir bulan 5 saya sudah tahu bahwa saya akan kehilangan pekerjaan saya di bulan 8 ya. Jadi sudah tahu langsung ya. Dan kita ada 3 orang waktu itu yang harus kehilangan pekerjaan ya, dan saya satu-satunya yang orang Indonesia ya, dan yang 2 lagi itu mereka juga memang baru sebenarnya ya, baru 1 tahun dan 2 tahun kerja ya. Tapi apa yang diinginkan Tuhan kita lakukan pada saat krisis begini ya? Tentu saja kita sedih, sudah pasti ya. Ya, tapi kita harus hati-hati ya. Pada saat krisis gini, apa sebenarnya yang Tuhan inginkan kita lakukan? Next slide. Ya, jadi kita melihat ke ayat 15 ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Ya. Di dalam keadaan krisis begini, yang Tuhan mau itu kita bertobat. Ya, bertobat dari apa? Bertobat dari mengandalkan diri sendiri. Bertobat dari mengandalkan manusia, mengandalkan orang lain. Bertobat dari melaksanakan rencana kita sendiri. Ya. Jadi kita yang melaksanakan rencana kita sendiri tanpa persetujuan daripada Tuhan, itu Tuhan anggap sebagai anak-anak pemberontak. Ya. Dan Tuhan mau kita tinggal diam, ya. Tinggal diam dalam tinggal tenang dan percaya, ya. Dia mau kita tinggal diam, tenang dan percaya, ya. Tenang bicara tentang bukan kita tidak melakukan apa-apa,
ya. Tenang bicara tentang pikiran, ya, pikiran yang tenang, ya. Dan pemazmur mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain untuk tenang kecuali datang kepada Tuhan, ya. Jadi disitulah kekuatan kita, ya. Jangan kita mencari ketenangan di tempat lain, ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi yang Tuhan inginkan pada saat krisis, pada saat kita menghadapi masalah atau tantangan, kita menghampiri Tuhan, datang kepada Tuhan, ya. Dan kita harus percaya semua kalau Tuhan izinkan terjadi itu adalah dalam kendali Tuhan, ya. Tetapi kadang-kadang kita mau cepat, ya. Kita mau cepat saja. Waktu teman-teman saya tahu saya akan di PHK, ada satu teman saya yang mengatakan harus cepat-cepat pergi menemui ibu ini. Nah, saya tanya dia, kenapa? Iya, tanya kerjaan. Tanya ibu ini untuk kerjaan. Itu pergumulan buat saya, ya. Saya berpikir, ya, apa harus tanya? Ya. Saya cek di HP, nomornya tidak ada. Tidak ada nomor ibu itu, ya, dan memang akhirnya saya tanya teman saya yang punya nomor itu. Tetapi puji Tuhan saya tidak menghubungi ibu itu, ya. Saya memilih untuk fokus pada Tuhan, ya, masuk tanya Tuhan apa sebenarnya yang harus saya lakukan. Dan apa yang saya alami, ya, pembacaan firman Tuhan sehari-hari itu sangat memberikan pengertian saya bahwa ini memang harus saya lalui, ya. Bukan karena kita kerja bagus, bukan karena kita sudah berbuat baik semuanya akan berjalan lancar, tidak selalu begitu, ya. Akan ada ujian, ya. Jadi saya tidak menghubunginya, dan di rumah juga saya dibilang, oke, klik ini sampai 60 kali setiap hari, nanti kamu akan dapat sekian rupiah, gitu, ya kan? Mau cari-cari yang shortcut, ya. Saya pikir saya cuma nyeletuk waktu itu. Tuhan Yesus bisa memberikan yang lebih besar dari situ, ya. Dan ya, saya berusaha untuk tenang, karena tenang ini adalah pilihan, ya. Anak muda sekalian, tenang merupakan pilihan, keputusan, ya. Nggak bisa kita langsung ada usaha yang harus dibuat. Apa yang usaha yang dibuat? Seperti pemazmur bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang, datang kepada Tuhan, masuk ke dalam hadiratnya. Next slide. Ya, dan kebenaran yang kita ketahui dari ayat 18 adalah sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, ya, yang diam di Yerusalem, tidak pergi ke Mesir, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab, ya. Saya tidak tahu apa yang masalah apa, tantangan apa, krisis apa yang sedang teman-teman hadapi, ya. Tetapi Tuhan itu sebenarnya sangat menanti-nantikan. Di sini menanti-nantikan, ya. Dia tidak hanya menanti, ya. Menanti-nantikan mempunyai arti Dia tidak sabar, ya. Dia sangat ingin memberkati kita, menunjukkan kasih-Nya, menunjukkan kasih karunia-Nya, ya, favor-Nya kepada kita, ya. Tetapi yang harus kita hati-hati di sini respon kita, ya. Kita harus mau tenang datang kepada Tuhan, ya. Karena apa? Karena di situ nanti Tuhan akan tunjukkan apa yang harus kita lakukan. 'Oke, 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 '
setelah saya tidak lama ya Tuhan, bulan 6 saya sudah menerima, diterima bekerja ya sebagai freelance ya. Dan juga saya ditawarin, ada 2 perusahaan lagi menawari saya untuk bekerja juga sebagai freelance ya. Jadi memang penyertaan itu Tuhan itu nyata ya. Dan pada saat itu juga teman saya yang di Medan ya, dia dari sekolah saya yang lama waktu saya di Medan, itu satu tim ya, ada dibentuk tim guru penggerak ya. Dia satu tim dengan teman saya yang di Bali. Ya pasti teman-teman sudah tahu ya. Mereka tanya saya, kok saya nggak ikut? Ya, mana mungkin lagi saya ikut ya. Saya sudah mau di PHK ya kan. Dan dia kemudian menghubungi saya. Pembelaan Tuhan yang saya rasakan di sini ya. Pada saat dia menghubungi saya sudah bisa menceritakan kebaikan Tuhan yang saya rasakan kepada teman saya itu ya. Dan saya merasa Tuhan itu tidak pernah mempermalukan orang-orang yang berharap kepadanya. Dia tidak pernah mempermalukan ya. Dan pada waktu itu juga saya sudah ditawarin ya. Kebetulan ada beberapa kelompok parents, orang tua murid ya. Jadi mereka keluar juga dari sekolah itu, mereka membuat homeschooling sendiri ya, dan saya dan teman saya satu lagi yang di PHK itu kami jadi tim pengajar di sana ya. Memang tidak banyak ya, sebagai freelance ya, kita juga di benua yang berbeda ya. Saya waktu kerja di sini, di sana waktunya tidur, waktunya kerja di sana, di sini waktunya tidur ya. Jadi berbeda time zone, jadi agak susah ya. Jadi tidak begitu banyak yang memang yang dihasilkan. Next slide. Dan ayat 20 mengatakan, walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Ya, jadi dari pekerjaan sebagai freelance itu memang tidak banyak ya yang bisa dihasilkan, tapi walaupun begitu bulan 7 saya masih ada income dari apa? Karena bulan 8 saya baru berhenti di situ ya. Tetapi yang mau saya bilang di sini, tanggal 1 bulan 8 ya, saya menerima tawaran interview. Ya, tawaran interview karena saya melamar jadi curriculum creator ya. Dan berkat anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, Dia menawarkan kepada saya jadi head of curriculum ya. Jadi saya menjadi itu ya. Dan akhirnya itulah yang saya kerjakan sampai sekarang. Saya sangat percaya di luar sana banyak sekali orang-orang yang lebih qualified daripada saya ya, banyak sekali. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan itu sendiri yang akan menunjukkan, Tuhan itu sendiri yang akan memberikan kepada kita apa memang yang harus kita lakukan, dan Dia yang memberikannya, menunjukkannya. Saya sangat ingat waktu itu ya, saya sedang jalan-jalan ya, jalan sore di depan rumah, bolak-balik gitu ya, tapi juga saya sambil baca firman ya dari HP. Dan waktu itu saya tidak menyelesaikan seperti biasanya ya, saya langsung masuk rumah, saya buka laptop, cek email, dan di situ saya melihat, oh, Dia mau menginterview saya ya. Dan next slide Pak. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas,
Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Ya, kalau kita lihat dari ayat ini ya, tadinya sedikit roti ya dan air, sekarang roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Ada terjadi pembalikan keadaan ya. Bagi Tuhan itu sangat mudah membalikkan keadaan kita ya. Dan sejak saya diterima sebagai full time ya dengan posisi sebagai head of curriculum, saya disuruh untuk membuka beberapa kali lowongan kerja. Ya. Jadi saya harus menseleksi dan saya juga harus menginterview orang-orang untuk kita rekrut ya, karena kita memang perlu tim yang lebih besar ya. Dari sini saya melihat ya, yang tadinya saya mencari-cari lowongan kerja, sekarang kita menyediakan lowongan kerja. Yang tadinya kita diinterview, sekarang kita menginterview orang ya. Dan Tuhan juga memakai saya untuk menjadi saluran berkat ya buat banyak orang yang freelance, karena memang kita ada platform untuk orang bisa ikut berkontribusi ya. Memang juga ada syarat dan standarnya ya. Tapi di situ sampai sekarang saya rasakan saya bisa menjadi berkat bagi orang itu rasanya berkat yang melimpah ya. Kita tidak hanya diberkati sendiri, tapi kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya. Dan itu pembalikan keadaan yang sangat bisa dilakukan Tuhan ya, kalau kita mau apa? Mau tenang datang kepadanya ya. Kita mengandalkan Dia, kita tidak hanya membuat dan melaksanakan rencana-rencana kita sendiri tanpa meminta keputusan Tuhan. Next slide. Ya, dan saya pikir ini akan menjadi ayat yang terakhir. Mazmur 37 ayat 4 sampai 5 mengatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ya, jadi kalau kita lihat dari The Passion Translation ya, lebih kena lagi artinya, make God the utmost delight and pleasure of your life, and He will provide for you what you desire the most. And give God the right to direct your life, and as you trust Him along the way, you will find He pulled it off perfectly. Ya, jadi kita harus menjadikan Tuhan itu ya, jadikanlah Tuhan sebagai kesenanganmu yang terbesar. Ya, kesenanganmu yang terbesar. Seperti apa itu ya? Mungkin seperti apa yang menjadi kesenangan kita, apa hobi kita yang paling suka kita lakukan. Jadikanlah Tuhan seperti itu ya. Apakah misalnya kita beribadah, apakah kita menikmati ibadah yang kita lakukan itu? Ya, seperti misalnya makanan favorit ya, kalau kita memakan makanan favorit kita, pasti kita sangat menikmatinya, kita mau berlama-lama ya menghabiskannya. Tetapi kalau kita memakan obat ya, pasti kita mau cepat-cepat telan, langsung selesai, nggak usah dirasakan ya. Di ayat ini katakan kita harus menjadikan Tuhan ya sebagai kesenangan kita ya. Jadi kita ibadah tidak hanya ibadah, membaca firman tidak hanya rutinitas ya, tetapi kita menikmatinya. Dan dikatakan beri Tuhan hak untuk mengarahkan hidupmu. Dan kalau kita mempercayakan itu kepadanya, hidup kita kepadanya, Dia akan melakukannya dengan sempurna. Ya, saya sangat percaya Tuhan itu sangat mengenal kita daripada kita sendiri mengenal diri kita ya. Dan sampai sekarang saya diizinkan Tuhan mengalami 2 kali PHK. Ya, yang pertama tahun 1995 Desember. Ya, di situ juga saya
di PHK dari sebuah kursus bahasa Inggris yang kecil ya, yang memang saat itu saya masih kuliah, dan kemudian setelah tamat saya masih di situ tidak sampai setahun ya, dan kita di PHK. Dan tapi saya mau bilang sekarang saya bersyukur di PHK. Saya bersyukur ya. Bulan 1 saya sudah langsung bekerja di tempat lain. Dan bulan 2 tanggal 6 Februari 1996 saya sangat ingat, saya sudah mulai kerja di sekolah yang kemudian ya membawa saya pindah ke sini ya tahun 2010 ya. Padahal di bulan 1 kemudian kita yang sudah di PHK ini lucunya dipanggil kembali di tempat kursus ya itu. Ya nggak ada yang mau lagi, sudah semua mungkin sudah berusaha mencari, berusaha keras ya. Tetapi respon yang waktu kita menghadapi krisis itu ya, respon pertama yang penting yang harus kita tahu ya, kita harus datang kepada Tuhan, bukan kepada orang lain, bukan curhat kepada teman-teman atau apa. Kita datang kepada Tuhan, curhat ya. Dan curhatnya jangan Tuhan kok begini ya, kok begitu, saya sudah melakukan ini kok hasilnya begitu ya. Itu hanya menunjukkan ketinggian hati ya. Dan Tuhan tidak mau kita selalu menuntut ya. Kalau kita melakukan yang baik, kita harus menerima yang baik juga. Tidak selalu begitu ya. Tapi Tuhan mau kita bertobat. Bertobat dari apa? Yaitu pasti di dalam hidup kita ini pasti akan ada selalu yang harus diperbaiki ya. Jadi saat-saat krisis begitu, sempatkan waktu untuk self reflection ya. Apa yang harus diperbaiki ya, Bu? Biarpun kita merasa kita sudah melakukan yang seharusnya kita lakukan ya. Dan ya, saya bisa ya, karena apa? Karena kita memberikan hak kepada Tuhan ya. Dunia mungkin bilang, oh di PHK kehilangan pekerjaan. Tapi saya mau bilang ya, kita tidak kehilangan pekerjaan. Kita hanya diarahkan kembali oleh Tuhan ya. Tuhan mengarahkan kita. Tetapi kita harus memberi hak kepada Tuhan untuk mengarahkan hidup kita ya. Karena Tuhan sangat menghargai hak kita yang free will kita, sangat menghargai. Kalau kita tidak mau memberikan hak itu kepada Tuhan untuk mengarahkan hidup kita, mungkin itu tidak akan terjadi ya. Tapi kalau kita mempercayakannya kepada Tuhan, Tuhan yang akan melakukannya dengan sempurna ya. Jadi sebenarnya kalau kita sudah tahu kebenaran ini, kita nggak perlu datang kepada Tuhan dengan long list ya. Kenapa? Karena Tuhan tahu sebenarnya apa yang kita butuhkan ya. Tuhan tahu, Tuhan sangat ingin memberikan yang terbaik buat kita ya. Dia selalu menanti-nantikan untuk menunjukkan favor-nya kepada kita. Dan kita harus selalu mau memberikan free will kita kepada Tuhan. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Kiranya boleh memberkati teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah selesai belajar firman-Mu ya Bapa, dan kami mau terus belajar Tuhan, mengenal Engkau, mengenal janji-janji-Mu di dalam hidup kami, mengenal rencana-rencana-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan, rencana-Mu yang menjadi rencana kami, dan biarlah semuanya itu untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.